Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Shalom. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Mengawali aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Namun sebelum kita membaca, kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah Sang Pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan terus memelihara kehidupan kami yang juga kami nikmati hingga detik ini. Sepanjang malam lamanya Tuhan bersama-sama dengan kami dalam peristirahatan, sehingga di pagi yang cerah ini Tuhan melayakkan kami untuk boleh bangun dari tidur, menikmati udara yang segar, menyaksikan karya Tuhan dalam kehidupan kami. Mengawali aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk dikuatkan oleh firman Tuhan. Berkatilah kami, semoga kami boleh memahami firman yang akan kami dengarkan bersama. Ini kami ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Peringatan kepada orang kaya. Firman Tuhan, jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Amin firman Tuhan. Tema dari perenungan kita saat ini ialah kaya untuk mengasihi. Kaya untuk mengasihi. Bapak Ibu Saudara, menjadi kaya memang menjadi dambaan banyak orang. Tetapi sering kekayaan itu menjadi senjata untuk menindas orang lain. Sama halnya yang terjadi dalam perikop bacaan ini, yang mana Yakobus memperingatkan orang percaya untuk tidak melekatkan hati pada kekayaan, karena mereka menindas para buruh dan pekerja. Mereka hidup berfoya-foya dan tidak memperhatikan orang yang miskin. Bahkan dikatakan dalam ayat 6 bahwa mereka tega membunuh orang yang benar untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam suratnya, Yakobus memberikan peringatan yang keras terkait dosa-dosa yang secara spesifik mudah menjatuhkan orang yang kaya. Nada kemarahan Yakobus menunjukkan betapa seriusnya dosa-dosa tersebut. Kita diingatkan untuk tidak menoleransi dosa keserakahan, yaitu mengumpulkan kekayaan demi memuaskan hasrat diri sendiri, dan dosa ketidakadilan, yaitu memakai kekayaan untuk menekan orang lain di dalam diri kita. Dalam ayatnya yang kedua, ayat 3, juga ayat 5, Yakobus menegur mereka yang telah dikatakan bahwa yang telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir, dan memperingatkan pembacanya untuk tidak hidup berfoya-foya di bumi. Dengan ilustrasi yang kuat seperti yang dikatakan dalam ayat 2, bahwa kekayaanmu sudah busuk, pakaianmu telah dimakan ngengat. Di sini Yakobus memperingatkan bahwa kekayaan tidak akan bertahan selamanya, dan kita akan dihakimi menurut cara hidup kita. Teguran kedua
Yakobus ditujukan kepada mereka yang mengambil keuntungan dari orang-orang miskin. Yakobus mengecam mereka yang menahan upah para pekerja dan juga mereka yang membunuh sesamanya dalam ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Menurut banyak penafsir Alkitab, kata membunuh di sini kemungkinan menunjukkan tindakan para tuan tanah yang kaya yang memakai pengadilan untuk merampas rumah orang-orang miskin, mereka yang tidak berdaya untuk melawan hukum. Di zaman sekarang ini, orang pun mudah memanfaatkan sesamanya yang tidak mampu demi keuntungan pribadi. Ada kalanya para pekerja terlalu dituntut bekerja atau dibayar terlalu rendah. Yakobus mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam mata pencaharian kita dan memastikan supaya kita tidak mengambil hak sesama dalam setiap proses yang kita lalui. Bapak Ibu Saudara, peringatan ini ditegaskan kepada mereka disertai dengan penghukuman yang akan mereka alami. Penghukuman itu berupa kehilangan harta yang mereka selalu jaga, karena kekayaan itu bisa lenyap. Jabatan, kekuasaan bukanlah segalanya. Emas dan perak bisa rusak, bahkan bisa merusak diri mereka sendiri. Harta itu harusnya mereka pakai untuk menolong dan mengasihi sesama. Alkitab tidak mengajarkan bahwa semua orang kaya adalah orang yang berdosa. Namun apa yang digambarkan Yakobus merupakan ciri dari kebanyakan orang yang kaya, tetapi pengecualian bagi mereka yang tidak dikuasai oleh kekayaannya dan menggunakannya untuk perluasan Injil, bahkan untuk menolong orang yang memerlukan bantuan. Bapak Ibu Saudara, kita semua juga tentu punya keinginan untuk menjadi orang yang sukses dan berhasil. Tetapi peringatan Tuhan berlaku juga bagi kita semua. Jangan sampai hati kita hanya melekat pada kepemilikan kita, kepada harta, sehingga membuat kita melupakan Tuhan, juga melupakan sesama. Harusnya harta yang diberikan Tuhan kita gunakan dengan baik, dipakai untuk menolong dan mengasihi sesama kita. Tuhan terus menolong kita, memampukan kita untuk saling mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri dalam mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Kiranya ini menjadi pedoman kami, ini menjadi kekuatan untuk menapaki kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Karuniakan kami hikmat ya Tuhan, agar kami bisa menggunakan segala kepemilikan kami, harta kami, keberadaan kami, untuk melayani, mengasihi dan menolong sesama kami, juga untuk perluasan Injil. Tuhan tolong kami, semoga semuanya boleh kami gunakan dengan baik, dengan seturut kehendak-Mu. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu dalam segala tugas dan tanggung jawab dalam peranan mereka masing-masing di tempat yang Tuhan telah tentukan. Tuhan tolong kami semua, karuniakan kesehatan juga hikmat, agar kami bisa menjalani semuanya itu dengan baik, dengan perkenaan Tuhan, dan senantiasa takut juga bertanggung jawab untuk melakukannya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam perjuangan masing-masing, dalam perjuangan mencari pekerjaan, dalam perjuangan merajut impian dalam pendidikan. Tuhan tolong, semoga semuanya dapat dilakukan dengan tekun dan hikmat daripada Tuhan. Berdoa untuk umat-Mu yang mungkin sedang bergumul karena sakit, dimanapun mereka dirawat, Tuhan menolong, melawat melalui usaha-usaha yang dilakukan,
Kami yakini semuanya itu akan menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Untuk seluruh umat-Mu, dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya selalu memelihara kehidupannya. Juga untuk pemerintah kami, dari pusat hingga ke pelosok tanah air, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka, mengaruniakan hikmat, kebijaksanaan, juga kesehatan. Semoga boleh memerintah dengan baik, dengan takut akan Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Tuhan menolong kami, berikan kami kesehatan. Semoga boleh melaluinya dengan baik dan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah perenungan kita pagi ini. Tuhan senantiasa memberkati kita. Shalom dan selamat beraktivitas.